Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.各位基督里的弟兄姐妹们，大家平安！很高兴能够和大家一起来崇拜我们的神。我们把心静下来，阿们。我们相信神是爱我们的，我们大家同心合唱一首圣教诗歌《上帝之爱》，来描述上帝怎么样的爱我们。Nyanyian buku ambil dari PPK nomor 21, Kasih Allah.上帝的爱够厚无边，比难写尽，口难说完。慈爱最高，高高最高，天慈爱最深，深与深远。是主犯罪，主人是爱怜，用皮作衣给他穿。愿交之人与他永和好，又接近他们最前。上帝的爱，圣洁又丰盛，无限无量有效能，滔滔大海永远不折息，圣徒天使唱歌颂，残废的人承蒙主爱，连生的签约，罪的赦免，因父慈爱，普遍而无间，我在爱上得以完全。天水震动，世界也摇撼，列国禁不住死亡。上帝的爱仍然长存在，无始无终到永远。上帝的爱，圣洁又丰盛，无限无量有效能，滔滔大海永远不折息，圣徒天使唱歌颂。虽然破碎
长，所有草木以算为比世上万民，皆为血马。这些上帝无穷极岸的水照干诸海洋，天堂的子震撼都写满上帝大爱人无疆，上帝的爱圣洁又丰盛，无限无量有效能。圣徒天使唱歌颂。我们的崇拜会是奉靠我们在天上的父、圣子与圣灵的名。Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin。 神与各位弟兄姐妹们同在， Tuhan beserta saudara。 Dan beserta saudara juga。 此里经文是记载在新约圣经马太福音第7章第11节。你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不把更好东西给求他的人吗？ Kata pembuka ambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya。我们请古米兰牧师为我们在神面前做认罪祷告。Doa pengakuan dosa dari Pendeta Melissa。Saudara, mengapa kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan? Karena kita sadar ketika kita menyimpan dosa dan tidak mengakuinya, maka Tuhan jauh dari kita. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, mohon Tuhan mengampuni dosa kita. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, yang memisahkan kami dengan Engkau adalah dosa kami. Relasi kami menjadi rusak dengan Engkau. Meskipun Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan, relasi kami menjadi terganggu. Untuk itu kami mau mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami kerap kali tidak dapat fokus untuk hidup, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Ada banyak gangguan-gangguan yang membuat kami, Tuhan, fokus terhadap hal-hal yang di luar daripada keinginan Tuhan. Untuk itu kami mau mengaku sebagai kepala keluarga, sebagai istri, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sebagai anak kami seringkali juga tidak menghormati orang tua kami. Tuhan, kami mohon sekali lagi, layakan kami, sucikan kami. Kami juga rindu Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat. Kami dimanapun berada selalu ingat bahwa Engkau memberkati kami dengan satu tujuan, agar kami boleh memberkati orang lain. Biarlah ya Tuhan, hal ini tidak menjadi pudar di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan sekali lagi diri kami ke hadapan-Mu, kiranya Engkau yang menyucikan dan melayakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita telah mengakui dosa kita percaya Tuhan telah mengampuninya. 神赐给我们的恩典讯息，记载在新约约翰福音第3章第16节。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。Berita anugerah ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Allah. 我们伟大的神创造了这个宇宙世界，让我们唱一首圣教诗歌，这是天父世界来荣耀赞美神。Nyanyian firman Tuhan ambil dari KPPK nomor 64. Ini dunia Bapa. Ini是天父世界，孩童侧耳要听，宇宙歌唱是为响应，星辰作了童声，这是天父世界。这是天父世界，小鸟展翅飞鸣，清晨明亮，好花美丽，证明天理精神。这是天父世界。将它表现，天赋充满世界。这是天赋世界，求主叫我不忘，罪恶虽然好像得胜，天全掌管，这是天父世界，我心不必忧伤，天父是望天地同唱，歌声充满万方。我们请 Henky 牧师为大家传讲神的道。Kami mengundang Pendeta Henky membawa firman Tuhan pada kita semua. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa melayani di mimbar Gereja GKI Terang Hidup.
Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mewakili para majelis di GKBJ Depok dan seluruh jemaat menyampaikan salam sejahtera kepada pemimpin dan jemaat yang ada di GKI Terang Hidup. Kami berdoa gereja saudara terus diberkati oleh Tuhan, bertumbuh di dalam karakter Kristus, dan bahkan menjadi gereja yang menjadi terang bagi dunia ini. Mari bersama-sama sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu memberikan kepada kami pencerahan untuk kami boleh memahami firman-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu itu menjadi makanan yang nikmat buat rohani kami, sehingga rohani kami dikuatkan, dikokohkan, dan kami boleh bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang bukan saja bertahan di masa-masa sukar, tapi kami bahkan bisa menjadi berkat buat siapapun di sekitar kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan satu tema, Allah peduli. Mari bersama-sama kita membaca teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal 6, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan berbunyi, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari, cukuplah untuk sehari. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, sejatinya iman Anda sesungguhnya akan dimunculkan oleh 3 hal ini, yaitu saat ada di posisi. Yang kedua, saat ada di kesendirian. Saat ada di dalam tekanan hidup. So, ada seorang yang bernama Presiden Abraham Lincoln, dia menyebutkan, kalau kita ingin tahu karakter seseorang, sifat seseorang, kasih dia posisi. Dengan posisi itu kita akan tahu apakah dia adalah orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang kasar, atau sesungguhnya dia adalah orang yang rendah hati,
yang tegas, dan juga memiliki hati yang sayang kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Kasih dia posisi, maka kita akan tahu sebenarnya siapa dia. Yang kedua, saudaraku, adalah di dalam kesendirian. Maksudnya, ketika tidak ada siapapun atau tidak ada orang di dalam sekitar kehidupan saudara. Misalnya, ketika Anda ada di kantor, semua teman-teman Anda, karyawan-karyawan yang ada di sana, tidak ada di tempat itu. Anda hanya tinggal sendirian di sana. Pada saat itu, saudaraku, akan teruji sebenarnya tentang iman saudara. Apakah iman Anda itu menjadikan Anda menjadi orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, atau sesungguhnya Anda itu menjadi pencuri dan tidak bertanggung jawab? Di dalam kesendirian itu, saudaraku, Anda bisa saja menggunakan telepon demi kepentingan pribadi. Di dalam kesendirian itu, saudaraku, Anda bisa menjadi seorang karyawan yang tidak bertanggung jawab terhadap waktu yang telah Tuhan sediakan dengan cara Anda bersantai-santai dan berleha-leha di kantor itu. Tetapi, saudaraku, ketika Anda di dalam kesendirian, Anda juga bisa jujur. Anda bisa menggunakan segala fasilitas kantor itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi, saudaraku, siapa Anda yang sesungguhnya, bagaimana iman Anda menguasai Anda, itu teruji ketika ada di dalam kesendirian. Yang ketiga, saudaraku, adalah ketika ada tekanan hidup. Saudaraku, saya ingin beritahu saudara, dalam banyak hal ketika segala sesuatu itu lancar, segala sesuatu itu mudah jalannya, ya segala sesuatu gampang beres, saudaraku. Biasanya kita tidak akan menghadapi kesulitan apapun di dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Di dalam menjalani hidup sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja, entah itu sebagai majelis, entah itu sebagai pengurus komisi, atau sebagainya. Tetapi saudaraku, pada saat kapan sebenarnya iman kita yang menopang hidup kita itu sungguh memberikan kepada kita proses yang menjadikan kita sebagai orang yang betul-betul memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Yaitu pada saat kita menghadapi tekanan hidup. Saudaraku, di dalam tekanan hidup itu, saudaraku, akan terjadi dua hal. Yaitu iman kita semakin bertambah kuat, atau sebenarnya tekanan itu akan memunculkan, membuktikan betapa rapuhnya iman saudara. Dalam situasi yang beres, Anda senang melayani. Tapi saya pengen tanya, di dalam situasi yang sangat berat, apakah saudara masih tetap melayani Tuhan atau tidak? Atau saudara masih tetap menjadi orang Kristen atau tidak? Saudaraku, di dalam masa pandemik ini, saudaraku, ini merupakan sebuah situasi yang berat, bukan saja untuk perorangan, tetapi saudaraku untuk bangsa Indonesia dan bahkan untuk orang-orang yang ada di seluruh dunia. Masa pandemi ini, saudaraku, memberikan tekanan yang sangat berat dalam hal ekonomi, dalam rasa aman di dalam diri kita. Ada sebuah tekanan yang sangat berat. Saudaraku, saya berdoa jangan sampai pada masa pandemik ini yang cukup lama ini membuat saudara akhirnya mundur dari Tuhan. Tapi saya boleh katakan begini, saudaraku, ada sih orang-orang Kristen, orang-orang percaya ketika dalam masa pandemik ini yang begitu kuat menekan kehidupan orang-orang percaya. Banyak sih, saudara, yang akhirnya mengundurkan diri sebagai pelayan Tuhan. Mengundurkan diri sebagai anggota majelis. Atau bahkan saudaraku, yang lebih menyedihkan, ada di antara mereka yang akhirnya mengundurkan diri juga sebagai orang percaya. Mereka berkata, di mana Tuhan di masa pandemik ini? Saya tidak melihat betapa Tuhan itu hebat dan bisa mengalahkan masa pandemik ini. Saudara, banyak orang Kristen akhirnya berkata seperti itu. Tapi saya berdoa, saudaraku, biarlah saudara mengalami kekuatan yang datang dari firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara. Melalui teks yang kita baca tadi, saudaraku, saya berdoa saudara mendapatkan kekuatan dari kebenaran ini. Saudara, ketika kita menghadapi tekanan hidup melalui situasi yang disebut dengan masa pandemi COVID-19 ini, saudara, firman Tuhan berikan kepada kita prinsip-prinsip yang sangat penting untuk bagaimana kita kuat menghadapinya.
Saudaraku, di dalam teks yang kita baca tadi, sebenarnya Yesus itu berbicara tentang kekhawatiran. Orang itu bisa khawatir tentang masa depan, tentang ekonominya, tentang apa yang dia pakai, tentang kesehatannya. Bisa khawatir juga kalau misalnya dalam masa pandemi ini kok kelihatannya nggak selesai-selesai, dan seterusnya. Saudara, sebelum Yesus berbicara tentang kekhawatiran, Yesus memberikan kepada kita sebuah peringatan yang berbunyi seperti ini, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya ingin katakan kepada saudara, dalam situasi yang tenang, dalam situasi yang tidak ada tekanan sama sekali, saudaraku, betapa gampangnya dan betapa lantangnya kita bisa mengucapkan sebuah pengakuan iman Rasul yang berkata, "Aku percaya kepada Allah." Saudaraku, dengan begitu gampang kita bisa mengatakan, "Aku sih percaya loh kepada Allah yang memelihara hidup saya. Aku sih percaya kepada Allah yang di dalam Yesus, yang saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang hebat." Saudaraku, begini, perkataan seperti ini saudaraku hanya adalah sebuah perkataan, belum teruji. Saat kapan saudaraku itu teruji? Pada saat kita menghadapi situasi yang memang adalah sesuatu yang lumrah kalau orang itu akhirnya menjadi khawatir. Misalnya saudaraku dalam masa pandemik ini. Saudaraku, ketika pandemik ini sedang terjadi, saudaraku, dan kita tidak tahu sampai kapan selesai, saudaraku, ini pasti akan memunculkan suatu kekhawatiran yang besar dalam hidup kita. Pertanyaan saya begini, saudara. Apakah pada saat kita menghadapi tekanan yang sangat berat itu, dan akhirnya muncul kekhawatiran itu, masih lantangkah kita berkata, "Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa"? Masih dapat tersenyumkah kita dengan keluarga kita? Kita berkata, "Wih, Allah kita itu hebat sekali." Saudara, masihkah kita mampu berkata seperti itu? Atau sebaliknya, saudaraku, kita mulai menggerutu, kita mulai marah sama Tuhan, dan atau bahkan sampai kita meninggalkan pelayanan dan bahkan meninggalkan iman Kristen. Saudara, Yesus mengingatkan hal ini kepada kita. Suatu saat kapan sebenarnya kita menyembah Tuhan yang sesungguhnya? Bukan dua Tuhan, bukan politeisme, tapi monoteisme. Saat kapan, saudara? Saat kita menghadapi situasi yang sukar. Tidak heran, saudaraku, pada masa-masa yang sukar ini, ada orang sih yang masih percaya kepada Tuhan. Oh, dia percaya, saudaraku, dengan kepercayaan monoteistik seperti yang dipercaya oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen. Monoteistik. Ya, kita percaya kepada satu Allah di dalam 3 pribadi. Oh, kita percaya, saudaraku, dengan hal itu. Tetapi saudaraku, jujur, di dalam banyak hal, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan atau tekanan yang sangat berat, di mulut sih kita monoteistik. Tapi di hati kita menjadi orang yang politeistik. Satu sisi kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam gereja. Tapi satu sisi, saudaraku, kita percaya kepada ilah yang lain yang sedang kita kejar. Itu tidak harus dalam bentuk patung. Itu tidak harus dalam bentuk sesuatu wujud yang nyata, saudaraku. Tapi itu bisa dalam bentuk, misalnya, saudara berkata di dalam masa pandemik ini, "Saya harus mencari uang habis-habisan. Uang itu segala-galanya untuk bisa menyelesaikan kesulitan ekonomi di dalam masa pandemik ini." So, pada saat kita seperti itu, sebenarnya kita lagi sedang percaya kepada Allah, tetapi juga percaya kepada Mamon. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24, tegas berkata, "Kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain." Itulah sebabnya, saudaraku, bagaimana kita tidak terjebak di dalam hal seperti ini, saudaraku. Maka kita perlu perhatikan lebih lanjut. Nah, saudaraku, di dalam teks yang kita baca tadi, saudara, sebenarnya ya di situ ada pribadi
yang disebut Allah, tapi pribadi juga yang disebut sebagai Bapa. Ini sebenarnya mengacu pada pribadi yang sama. Jadi saudaraku, kalau kita membaca teks tersebut, saudaraku, dikatakan, saya dapat sebutkan atau saya simpulkan, Bapa sebagai Allah dan Allah sebagai Bapa. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda, saudara. Kalau Bapa sebagai Allah, maksudnya apa? Coba kita lihat bersama-sama teks ayat ini. Ya, Matius 5 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Menarik sekali, saudaraku, kata mengabdi di sini itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti seorang budak yang melakukan sesuatu kepada tuannya. Saudaraku, budak pada saat itu tidak mungkin dikuasai oleh dua tuan. Budak pada saat itu, saudaraku, dibeli di pasar, atau mereka adalah orang-orang tawanan perang, dan kemudian saudaraku mereka dikuasai oleh seorang raja, tidak mungkin dikuasai oleh dua orang raja, atau mereka dikuasai oleh seorang tuan yang membelinya di pasar budak. Jadi saudaraku, seorang budak itu tidak mungkin dia itu mengabdi kepada dua tuan. Dia harus mengabdi kepada satu tuan. Dan tuan di dalam teks ayat ini saudaraku disebut adalah mengabdi kepada Allah. Dalam bahasa aslinya dipakai kata hotheos. Saudaraku, hotheos itu mengacu pada satu pribadi yang disebut sebagai supreme being. Ya, dia adalah pribadi yang serba maha, maha kuasa, maha pencipta, maha adil, maha ada, maha tahu, dan semua serba maha. Segala sesuatu mesti tunduk kepadanya. Saudaraku, di dalam teologi orang-orang Yahudi yang menganut monoteistik, saudaraku, bukan politeistik, saudaraku, mereka harus percaya kepada satu Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang maha tahu, dan seterusnya. Jadi, tidak mungkin saudaraku mereka percaya atau mengabdikan diri sebagai hamba atau sebagai budak kepada Allah A, Allah C, Allah D. Jadi saudaraku, ini mengacu pada Dia yang maha berkuasa, Dia yang maha berdaulat, Dia yang patut disembah, dan Dia yang patut dihargai sebagai Tuhan di dalam kehidupan manusia. Itu adalah hotheos. Dia sebagai pencipta. Dia sebagai penguasa. Saudaraku, ayatnya juga ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Perhatikan baik-baik, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Yang menentukan kehidupan rumput itu siapa, saudara? Yang menentukan kehidupan alam semesta ini siapa, saudaraku? Yang menentukan kehidupan manusia ini siapa, saudara? Yaitu Allah, hotheos. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas alam semesta dan juga atas kehidupan, saudara. Keputusannya mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Sebuah kehidupan yang dimulai oleh Allah, juga ditetapkan oleh Allah, akan ada akhirnya. Matius pasal 6, ayat yang ke-32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudaraku, pada saat itu, orang-orang yang di luar dari kaum Yahudi atau Israel, kebanyakan mereka, saudaraku, adalah orang-orang yang percaya kepada politeistik atau percaya kepada banyak ilah. Tetapi tidak dengan bangsa Israel. Bahwa mereka percaya kepada satu Yahweh yang memiliki kuasa yang sangat besar, yang menciptakan segala sesuatu, yang berdaulat atas kehidupan. Itulah yang disebut dengan Bapa sebagai Allah. Jadi penekanannya adalah posisinya yang tertinggi di dalam kehidupan alam semesta ini. Tetapi saudaraku, ada bagian yang kedua yang sudah perlu tahu, yaitu Allah sebagai Bapa. Saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26, di sini firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dikatakan Bapakmu, Bapa, ho pater. Jadi saudaraku, di dalam ayat ini, Allah itu dilihat sebagai Bapa. Kalau Bapa dilihat sebagai Allah, itu menunjukkan posisi yang paling tinggi di dalam alam semesta ini. Yang tak terhampiri, yang tidak bisa disaingi, yang segala keputusannya tak dapat diganggu-gugat. Tetapi suatu ketika berbicara Allah sebagai Bapa, itu menunjuk bahwa dia adalah satu pribadi yang bukan sekedar berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Tapi dia sebagai Bapa juga memberikan makanan kepada siapa atau apa yang diciptakan oleh Allah. Dikatakan begini, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. So, aku sebagai pribadi yang digambarkan sebagai Bapa, ini menggambarkan sebuah kehangatan, sebuah hubungan yang sangat dekat. Soku, istilah Bapa, kalau kita mengacu pada perjanjian lama, Soku, itu berbicara tentang dia yang adalah Allah sebagai Bapa buat para janda dan buat anak-anak yang disebut sebagai yatim. Soku, yang namanya janda, yang namanya yatim, Soku, mereka akan sangat sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan nafkah atau kebutuhan sehari-hari. Tapi suku dalam kitab Mazmur menyebutkan suku bahwa dia adalah Bapa buat janda. Dia adalah Bapa buat anak yatim. Artinya, dia dekat. Dia memelihara mereka, menjaga mereka. Jangan main-main dengan para janda yang lemah. Jangan main-main dengan yatim yang lemah. Karena Allah sang penguasa itu adalah Bapa buat mereka. Jadi saudaraku, kita melihat sebagai Bapa, ini menggambarkan dia adalah Allah yang dekat. Dia adalah Allah yang hadir. Lebih lanjut, saudaraku, kalau kita membaca di ayat 32, di situ firman Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, dikatakan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dari sini, saudaraku, kita akan dapat apa yang berkaitan dengan Bapa. Coba perhatikan sekali lagi kalimat ini. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu loh, saudara. Bukan satunya itu, bukan duanya itu, tapi semuanya itu. Dia tahu apa yang saudara perlukan. Dia mencukupi apa yang saudara perlukan. Mohon maaf, saudaraku, jangan Anda salah baca ya akan ayat ini. Jangan Anda membaca seperti ini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu mau semuanya itu. Saudaraku, sesuatu yang diperlukan dan sesuatu yang dimaui adalah dua hal yang sangat berbeda. Sesuatu yang dibutuhkan dengan sesuatu yang disukai atau disenangi itu adalah dua hal yang berbeda. Saudaraku, Bapa yang di surga tidak akan selalu memenuhi apa yang saudara sukai, apa yang saudara senangi, apa yang saudara maui. Tetapi saudaraku, di dalam dia sebagai Bapa, dia pasti memenuhi apa yang saudara perlukan, apa yang saudara butuhkan. Saudaraku, apa sih yang menjadi kebutuhan manusia yang sangat utama? Kalau kita baca ini, saudaraku, sebenarnya ringkas saja, yaitu sandang, pangan, dan papan. Baju, pakaian, makanan dan minuman, dan rumah yang secukupnya untuk menjadi tempat perteduhan. Saudaraku, dalam ayat-ayat tersebut, saudaraku, bahwa dia adalah Bapa yang tahu semuanya itu, bahwa kamu memerlukannya. Dalam masa-masa yang sangat sukar ini, saudara, percayalah bahwa tiga hal ini secara konsisten
bahwa Bapa kita yang di surga akan mencukupi semuanya itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setelah saudara mendengarkan semuanya ini tentang Allah sebagai Bapa, apa yang kita bisa simpulkan tentang Allah sebagai Bapa? Bahwa Dia adalah Bapa yang bukan sekedar Maha Ada, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Suci, tetapi Dia juga adalah Bapa yang hadir dalam kehidupan saudara di tengah-tengah masa sukar ini. Dari mana kita tahu Dia hadir, saudaraku? Dia memenuhi semua apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Dia hadir. Dan Dia juga memberikan kepada kita janji. Kalau kita mengutamakan kerelaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudaraku, Bapa yang seperti inilah yang menjadi sebuah jaminan ketika kita menghadapi masa-masa yang sangat sukar dalam belakangan ini, hampir mungkin 2 tahun lebih. Percayalah bahwa Bapa hadir, bahwa Bapa datang di dalam hidup saudara, dekat dengan saudara, menopang saudara, menolong saudara, mencukupi apa yang saudara butuhkan. Nah, saudara, kita sudah tahu akan prinsip iman seperti ini. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana kita di dalam masa pandemik ini? Prinsip iman ini sungguh-sungguh itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita akan lihat dalam 2 hal, saudaraku. Ya, yang pertama, saya akan mengajak saudara untuk kita yakin kepada Bapa. Saudara tahu apa bedanya yakin dengan percaya? Percaya itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah pistos, ya. Sementara kalau yakin itu, kalau di dalam bahasa Yunani-nya itu dipakai kata elpiso. Anda tahu apa bedanya percaya dengan yakin? Saya coba akan memberikan kepada saudara sebuah analogi yang untuk memudahkan hal ini. Saudara, kalau Anda berjalan di jalan gitu ya, Anda pasti akan sering ketemu dengan pelang dokter, ya. Misalnya dokter si A, dia dokter umum atau dokter ahli ini, ya. Lalu kemudian saudaraku disebutkan juga ada nomor izinnya dari ID. Ya, ada dokter A, dokter B, dokter C, itu banyak saudaraku di kota Jakarta. Kalau Anda berjalan naik mobil, Anda pasti ketemu dengan tempat-tempat praktek dari para dokter. Saya ingin tanya sama saudara, ketika pelang itu ada di depan rumahnya atau di depan prakteknya, saudara percayakah bahwa itu adalah seorang dokter? Di tempat itu ada seorang dokter yang memang memiliki sertifikat ijazah lulusan dari universitas tertentu. Saya pribadi, saya yakin, ya, nggak mungkin kalau dia itu nggak memiliki ijazah, nggak memiliki kompetensi, ID itu memberikan nomor izin untuk dia berpraktek di tempat tersebut. Oh, saya sangat percaya akan hal itu, saudara. Cuman pertanyaannya, kamu yakin nggak dengan dokter si A atau dokter si B? Kenapa, saudara? Begitu banyak para dokter di dalam lingkungan rumah saudara yang mungkin dekat dengan saudara, kok saudara mau pergi ke seorang dokter yang prakteknya jauh dari lingkungan saudara, bahkan ada yang pergi ke Singapura. Kenapa kok saudara pergi ke sana? Nah, ini bedanya antara percaya dengan yakin. Saya percaya bahwa semua dokter yang berpraktek, yang ada pelangnya itu, yang ada izin dari ID, saya percaya itu adalah semuanya dokter yang memiliki kompetensi, kapasitas sebagai seorang dokter. Tapi kalau bicara yakin, hanya dokter tertentu yang nempel di hati saudara, di sejauh apapun dokter itu berpraktek, saudara akan pergi ke sana. Pertanyaannya begini, kenapa Anda mau pergi ke sana? Karena dokter itu telah teruji. Dokter itu telah terbukti di dalam menyembuhkan pasien
Dia bukan saja memiliki kapasitas, tapi dia juga memiliki bukti-bukti yang konkret. Begitu banyak orang yang telah sembuh di tangan dokter ini. Pertanyaan saya begini, saudaraku. Apakah Anda percaya kepada Allah sebagai Bapa? Di dalam pengakuan iman rasuli, bukankah seringkali kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah Anda juga yakin dengan Sang Bapa yang Maha Kuasa itu? Keyakinan itu biasanya muncul dari sebuah pengalaman yang bersentuhan dengan hidup manusia atau hidup saudara. Saya pribadi, saudaraku, saya yakin sekali kepada Allah yang disebut sebagai Bapa yang Maha Kuasa. Saya mengalami, saudaraku, ada begitu banyak doa yang saya sampaikan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan. Saya mengalami bahwa Sang Bapa di surga mendengarkan doa saya dan bahkan menjawab doa saya. Mendengarkan apa yang saya perlukan, yang saya butuhkan secara konkret. Bukan angan-angan, bukan tanpa bukti. Saya teringat satu kali ketika saya ada di Tiongkok, saudara, di China. Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, singkat cerita begini, saya ingin pulang ke Jakarta pada hari Sabtu, hari Jumat. Saya ditelepon, saudaraku, oleh sebuah gereja di Indonesia. Dia minta saya pada hari Minggu untuk berkhotbah. Saya cukup kaget, saudaraku, saya hari Jumat itu masih ada di China, saudara. Dan diminta pada hari Minggu untuk khotbah. Sementara hari Sabtu, saya pulang ke Indonesia. Saya bilang sama pengurus gereja itu yang menghubungi saya, loh, saya ini masih di Tiongkok. Saya Sabtu baru bisa pulang dan itu pun jam 3. Bagaimana saya bisa ada di Surabaya? Lalu orang ini bilang, yang penting begini, Pak Hengki mau nggak? Kalau Pak Hengki mau bersedia, maka saya akan atur segala sesuatu sehingga hari Minggu Pak Hengki bisa pelayanan di gereja kami di Surabaya. Singkat cerita, saya mengiyakan, saudara. Lalu kemudian dia atur segala sesuatu sehingga akhirnya saya mendapatkan tiket connecting ya antara dari Tiongkok, terus kemudian ke Jakarta, lalu Jakarta ke Surabaya. Pada hari Sabtu, saudaraku, saya sampailah di airport, di Paitu, saudaraku, itu di Guangzhou. Saudaraku, ketika saya udah cap paspor, saya masuk ke dalam, saudaraku, lagi jalan-jalan, tiba-tiba sepatu saya bermasalah. Tiba-tiba, saudaraku, dia robek, terbuka, saudara, dia punya antara sol sepatu dengan kulitnya, dan terbuka. Saya cukup kaget, saudaraku, waduh, saya bingung sekali, saudaraku, ya bagaimana ini? Karena saya hari Minggu, besok itu saya akan khotbah di sebuah gereja dengan jemaat yang sangat besar itu. Gimana? Tiba-tiba, saudaraku, muncul di dalam pikiran saya, oh, saya beli dah di dalam bandara mungkin ada kali. Nah, saudaraku, ketika saya cari, saudaraku, di dalam itu setelah cap paspor, saudaraku, bukan di luar yang ada di tempat banyak toko-toko itu, tapi di dalam ya saya cari. Ada juga di situ memang toko-toko, saudaraku. Saya cari, saudara, ada baju, ada parfum, ya ada macam-macam, saudaraku. Tapi sepatu kagak ada. Waduh, saya agak sedikit kelabakan, saya bingung, saudaraku. Karena nggak mungkin saya itu bisa mendapatkan sepatu dari Jakarta karena saya menggunakan pesawat connecting. Jadi nggak mungkin saya bisa keluar dari bandara. Lalu, saudaraku, kalau sampai di Surabaya, itu pun juga sampai malam, semua mall tutup, saudara. Saya cukup bingung, saudara. Akhirnya tiba-tiba muncul dalam pikiran saya firman dari Sang Bapa yang berkata, sampai saat ini kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Saudaraku, ketika saya mendengarkan kalimat ini di hati dan pikiran saya, itu yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 24. Saya kemudian, saudaraku, saya berdoa di airport itu, saudara. Saya bilang, Bapakku yang di surga, besok aku akan khotbah, tapi sepatuku rusak. Kiranya Engkau, Bapa, bisa dapat menjawab apa yang saya butuhkan untuk pelayanan besok di sebuah gereja yang ada di Surabaya. Setelah saya ngomong amin, saya tenang saja. Lalu kemudian saya
Ya jalan-jalan lah ya sambil nyeret-nyeret sepatu begitu ya. Nah terus kemudian tiba-tiba saudaraku ada seseorang yang memanggil saya. Muse, Muse. Saya kaget saudaraku, saya melihat ada seorang anak rohani di gereja saya. Saudaraku, dia adalah seorang pilot Garuda saudaraku. Yang kebetulan dia datang untuk membawa pulang termasuk saya penumpang-penumpang dari Guangzhou ke Jakarta. Rupanya dia yang mengendarai saudaraku pesawat itu. Saya ketemu dengan dia, saudaraku, saya ngobrol-ngobrol, singkat cerita saudaraku, saya tanya kepada orang ini, sepatumu nomor berapa? Lalu dia sebutkan nomor 43 Pak Hengki. Lalu kemudian saudaraku saya bilang, boleh nggak saya pinjam? Karena saya berikan alasan yang sangat penting karena saya besok akan khotbah di sebuah gereja. Lalu saudara dia katakan, bisa Pak Hengki. Sepatu itu dikasih ke saya, saudara. Dia pinjamkan ke saya. Saudara, saya ingin berkata kepada saudara, pengalaman ini dan demi pengalaman-pengalaman yang lain membuat saya kok semakin yakin. Saya bukan sekedar percaya loh, tapi saya semakin yakin bahwa dia adalah Bapa yang memenuhi apa yang saya perlukan di tengah situasi yang penuh dengan tekanan. Di tengah situasi yang serba kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah Bapa yang menjawab segala sesuatu apa yang kita perlukan. Yang kedua, saudaraku, adalah tetap bersabar. Saudaraku, di dalam bahasa Yunani ada dua kata sabar. Yang pertama dipakai kata hupo, yang pertama itu adalah makrotumia. Makrotumia itu artinya, kalau saya boleh terjemah, itu panjang sabar. Itu berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan saudara, yang menjengkelkan saudara, yang membuat Anda itu membuat Anda itu sepertinya gergetan begitu ya, dan sabar itu membuat Anda bisa bertahan menghadapi orang ini. Tapi kalau ada sabar yang kedua, itu yang dipakai adalah hupomeno. Hupomeno ini adalah sebuah kesabaran dari situasi yang tidak menentu. Situasi-situasi yang penuh dengan tekanan. Kalau kita berhadapan dengan orang, kita mungkin masih bisa ngomong sama orang itu agar orang itu bisa berubah sehingga kita tidak merasa terluka atau kita tidak merasa jengkel dan sebagainya. Tapi kalau berhadapan dengan situasi seperti pandemik ini, saudaraku, atau pada masa lalu, saudaraku ya, situasi di mana orang-orang Kristen itu dibenci secara politik, saudaraku. Intinya begini, kita nggak bisa mengendalikan situasi. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa mengendalikan situasi. Pada saat itu, saudaraku, kita butuh yang namanya hupomeno. Hupomeno itu adalah, kalau saya boleh terjemahkan secara literal, adalah tetap bertahan. Situasi memang kita tidak bisa rubah, tapi kita bisa rubah hati kita dari yang penuh dengan keraguan dan tetap percaya dan tetap yakin di tengah kesulitan yang kita hadapi. Hupomeno. Jadi bisa jadi sekalipun pada saat kita menghadapi situasi yang sukar, seolah-olah Tuhan tidak lagi sedang menjawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kita menghadapi situasi yang sangat berat. Pertanyaannya, apakah kita tetap bersabar, hupomeno, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap tinggal di dalam pelayanan, kita tetap tinggal di dalam iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus, kita tetap tinggal di dalam kasih, kita tetap tinggal di dalam hidup kita sebagai seorang saksi Kristus. Apakah kita tetap tinggal, saudara? Mari bersama-sama, di tengah-tengah masa pandemik ini, kita bukan sekedar yakin bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita juga tetap tinggal di dalam Dia yang memelihara kita, tanpa kita meninggalkan sedikit pun akan Dia yang mengasihi kita. Saudara, di akhir dari khotbah saya ini, kalau tadi saya memiliki keyakinan dan mau tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam Dia yang adalah Bapa yang mengasihi saya, bukan saja oleh karena pengalaman saya bersama dengan Tuhan, tapi ada sebuah fakta yang sangat penting, saudaraku.
Kenapa saudara dan saya harus tetap mempunyai keyakinan dan tetap tinggal di dalam Allah? Karena saudara yakin kepada Bapa dalam Kristus. Melihat Bapa yang bersabar dalam Kristus. Yakin kepada Bapa dalam Kristus oleh karena Kristus sudah mati di kayu salib. Itu merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri oleh siapapun. Lepaskan Alkitab deh. Anda tanya kepada sejarah dunia. Apakah betul ada yang namanya kematian dari seorang yang disebut sebagai Mesias? Yang disebut sebagai Yesus. Suatu sejarah dunia, baik itu Josephus maupun penulis seorang politik atau seorang hukum Romawi yang namanya Tacitus, akan menegaskan hal itu. Jadi dia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa saudara. Saya kok punya keyakinan bahwa itu merupakan sebuah fakta. Bukan sekedar fakta kematian, tapi khasiat dari kematian itu yang menebus dosa saya. Dan Anda juga mesti melihat bagaimana dengan pribadi Yesus. Melihat Bapa yang bersabar di dalam Kristus. So, saya pengen tanya, seberapa lamakah, seberapa dahsyatkah situasi yang menekan Yesus? Situasi yang membuat Yesus itu menderita. Sangat lama sekali, saudara. Dan Yesus tetap teguh di dalam hidupnya sebagai hamba, taat kepada Bapa untuk menjalankan misi keselamatan bagi dunia ini. Saya ingin beritahu pada saudara, kalau Sang Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, masakah Dia tidak akan memberikan kepada kita hal-hal yang lain? Yang jauh dari sebuah pribadi, yang jauh mulianya dibandingkan dengan Yesus. Yesus itu sangat mulia, saudara. Itu diberikan kepada saudara. Saya kok yakin, dalam banyak hal, Dia juga pasti mudah untuk memberikannya itu kepada saudara. Yesus telah memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang menunjukkan daya tahan Dia tetap tinggal dalam misi Allah untuk keselamatan bagi kita. Saya berdoa, saudaraku, nempellah dengan Kristus. Sehingga di dalam masa pandemik, dalam masa yang sulit ini, engkau tetap tinggal di dalam Yesus. Kau tetap tinggal di dalam pelayanan. Kau tetap tinggal sebagai orang percaya yang mengasihi Kristus. Kau tetap tinggal sebagai saksi Kristus. Saya berdoa, saudaraku, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang yang yakin. Dan kami menjadi orang yang tetap bersabar. Di tengah pergumulan yang sangat berat ini, iman kami justru terbukti oleh karena pertolongan dari Engkau dan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们与历代宗教会同心宣读《使徒信经》。Pengakuan iman rasuli， 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。 将在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saudara, ada beberapa warta. Yang pertama, minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Ibadah secara tatap muka akan dilakukan 2 minggu sekali. Jadi minggu depan ada ibadah secara tatap muka dan diminta untuk mendaftarkan diri lewat WA ke kantor gereja.
Setelah itu ibadah yang berikutnya pada minggu kedua bulan Desember. Yang kedua, saudara, warta mengenai persembahan Natal. Pada waktu minggu depan, tatap muka, kita akan mengedarkan persembahan Natal. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita di dalam memasuki minggu Advent yang pertama. Kita mempersiapkan hati kita dalam menyambut akan kehadiran Kristus. Biarlah Kristus sungguh-sungguh kita rasakan dalam memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita dukung di dalam doa apa yang menjadi sukacita saudara-saudara seiman, pergumulannya, dan juga untuk bangsa dan negara. Kami berterima kasih untuk Engkau Tuhan Allah yang begitu memperhatikan kami. Bahkan sampai yang sekecil-kecilnya Tuhan Engkau juga peduli. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami. Engkau sangat-sangat Tuhan mengasihi kami. Biarlah ini membawa kami kepada satu ketenangan hati. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Esther Mara yang berulang tahun dan Henry. Berkati Tuhan sekali lagi untuk Esther di dalam kesehatannya. Engkau yang menopangnya Tuhan, supaya dia juga bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Berkati relasinya dengan Daniel sebagai suami, sehingga Tuhan mereka berdua semakin kompak, mereka dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang belum di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk Henry. Kami juga bersyukur Kau sudah memberikan pekerjaan kepada Henry. Biarlah Henry mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan berkati relasi Henry dengan Retna. Mereka mampu menyesuaikan diri dan mereka juga boleh menyadari bahwa mereka diberkati untuk menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan, hikmat-Mu menyertai mereka di dalam mendidik anak mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Tuhan tahu pergumulan masing-masing di antara jemaat-Mu. Ada yang mengalami lemah tubuh, Tuhan, ataupun problema yang sulit untuk diceritakan. Masalah keharmonisan keluarga ataupun juga Tuhan, kenakalan anak-anak ataupun juga Tuhan dengan pihak ketiga. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami hanya bisa mendukung di dalam doa supaya Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang memberikan jawaban. Tuhan tolong jemaat-Mu, berkati Tuhan sehingga kami terus melihat bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami diberikan kesehatan sampai hari ini. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin di gereja kami, para majelis, Tuhan yang memberi hikmat di dalam menjalankan kepemimpinan, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk pemerintah kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada bangsa kami untuk membangun banyak hal. Biarlah Tuhan ini boleh mensejahterakan rakyat. Tuhan, kami percaya apa yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daripada bangsa kami. Berkati Presiden bersama dengan para menteri. Kami tetap serahkan Tuhan sekali lagi untuk pemberantasan narkoba. Kami juga tetap doakan untuk radikalisme yang masih ada di negara kami. Tuhan, biarlah Engkau dengan cara-Mu sendiri ikut mengendalikannya. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 我们要进行奉献，把最好的献给神。奉献经文：哥林多前书第2章第9节，如经上所记。 上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵
未曾听见，人心也未曾想到的. Nats persembahan ambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 我们唱圣教诗歌第135首，愿主旨意成全，来结束我们的崇拜会。Nyanyian pengurusan ambil dari buku PPK nomor 135, Yesus seperti kehendakmu. Pengurusan dan berkat dari Pendeta Melisa. Saudara-saudara, kita telah mendengar firman Tuhan bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kasih Allah yang begitu luar biasa, yang hadir dalam hidup kita, Dia tidak membiarkan kita sendiri, tapi memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Roh Kudus juga diberikan untuk menemani, menguatkan, menghibur, menopang. Kita tahu semua itu adalah karena kasih Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekali lagi perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh bertumbuh,
kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa dan kita boleh membagikan itu kepada orang lain yang belum mengerti akan kepedulian Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Dia tak biarkanmu sendiri.